Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas PTI 2020. Di sini kami akan menjelaskan proyek kami yaitu pemrograman game yaitu kami akan membuat game Baby Brain Animal. Di sini ada anggota kelompok kami yaitu kami dari kelompok 4, ada saya sendiri Mela Imran Solika dengan 3 digit NIM terakhir 002, ada teman saya Rara Kirana dengan 3 digit NIM terakhir 011, lalu ada Nizar Alamsa dengan NIM 3 digit terakhir 031, dan yang terakhir ada Alvina Jasindi dengan 3 digit NIM terakhir 037. Selanjutnya ini ada job desk yang tim kami buat. Di sini kami membuat game Baby Brain Animal dengan project leadernya ada Rara Kirana, tim desainnya ada Rara Kirana, front end dan back endnya ada Nizar sama Mela. Lalu untuk job desk sistem analis ada Cindy sama Mela. Lalu technical writernya ada Cindy sama Rara. Untuk mobile apps developernya ada Nizar. Selanjutnya kami akan membahas tentang laporan tentang game yang kelompok kami buat yang akan dijelaskan oleh teman saya Alvina Jasindi. Game project aplikasi game edukasi Baby Brain Animal berbasis Android Studio. Nah, di sini untuk memberi materi disertai dengan kuis merupakan salah satu tolak ukur untuk menilai pemahaman anak-anak yang berisi tentang berbagai pertanyaan mendasar terkait dunia animal untuk melatih kemampuannya. Nah, lalu pemahaman serta kuis berbasis Android itu sangat solutif untuk mengatasi minat anak-anak yang tinggi terhadap dunia teknologi yang didukung oleh software Android Studio. Nah, software ini sangat memudahkan para pengembang untuk membuat aplikasi dengan lebih mudah sehingga mendorong para generasi muda untuk dapat membuat aplikasi-aplikasi edukatif lainnya. Next. Dalam perancangan aplikasi itu, kuis yang digunakan itu merupakan permainan yang berwujud pilihan ganda atau multiple choice. Kali ini, peneliti sengaja memilih permainan kuis dalam bentuk multiple choice karena kuis itu mudah dimengerti dan bisa digunakan dimanapun. Kuis permainan sebagai media pembelajaran sebagai sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan dalam belajar. Next. Dasar dari pembuatan Baby Brain ini dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Nah, dasar dari Java sendiri itu adalah bahasa pemrograman C++. Meskipun bahasa pemrograman tersebut cukup kuat, tetapi tergolong konteks dan tidak cukup untuk berbagi kebutuhan Java. Java dibangun dari dan menjadi semacam peningkatan dari bahasa pemrograman tersebut. Lalu hal ini membuat Java menjadi bahasa pemrograman yang kuat dan sederhana untuk digunakan. Java sendiri memiliki beberapa fitur dari bahasa pemrograman berorientasi objek atau object-oriented programming language. Untuk pengumpulan data dari game Baby Brain ini, yaitu menggunakan mode wawancara atau interview, yaitu merupakan metode teknik pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung kepada seseorang yang lebih mengerti dengan topik yang diambil. Lalu yang kedua, dengan metode studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bacaan-bacaan yang ada, baik dari buku-buku, karya tulis, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, ada metode kearsipan, merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan menggunakan arsip yang diperoleh penulis dari sekolah yang bersangkutan dalam bentuk dokumen. Lalu ada metode pengembangan sistem, yaitu yang pertama ada waterfall. Dari tahap-tahap waterfall, yaitu yang pertama ada analis, ada desain, lalu ada coding, ada testing, lalu yang selanjutnya ada implementation, dan ada maintenance. Next. Nah, dalam flowchart pembuatan aplikasi Baby Brain sendiri, yaitu yang pertama, kita mulai, lalu kita mencari referensi, lalu mencari data, terus perancangan program, lalu untuk membuat program. Nah, jika dalam pembuatan program itu dilakukan pengujian.
jika pengujiannya misalnya belum menarik, kita bisa menyempurnakan program. Lalu jika sudah menarik, berarti pengujiannya kita bisa langsung menganalisa hasil pengujian, lalu kita ke penulisan laporan, dan selesai. Nah, selanjutnya ada perancangan alur muka. Awal dari perancangan alur muka bisa dengan background nama baby brand game app. Terus di situ juga terdapat permainan, pembelajaran, riwayat, skor. Untuk masuk ke awal game, di permainan kita bisa memasukkan nama terlebih dahulu. Lalu selanjutnya, di game Baby Brand ini juga terdapat suara-suara dari hewan-hewan yang dimasukkan. Serta juga dapat soal-soal. Di sini kita dapat 20 soal yang dimunculkan. Tetapi kita juga mempunyai cadangan 10 soal. Jika sudah memasukkan jawaban-jawaban dengan benar, maka skor akan muncul di akhir. Dan juga kita ada pilihan, kalau mau keluar untuk tidak melanjutkan permainan, itu bisa. Selanjutnya, kita ada coding-codingan dari permainan Baby Brain ini. Nah, di sini ada hasil, kita mulai dari start, terus ada splash, ada main menu, ada main belajar, ada menu permainan, juga ada leaderboard, ada menu info, menu pause, dan menu win. Kesimpulan dari permainan Baby Brain ini, maka dapat disimpulkan aplikasi game edukasi Baby Brain berbasis Android Studio berhasil dibangun di atas platform Android dengan fitur kuis dan materi menggunakan soal-soal model multiple choice. Untuk membantu pembelajaran dan game kuis Baby Brain ini menarik untuk dimainkan. Dengan adanya game kuis Baby Brain ini diharapkan bisa mengisi waktu luang dikala ingin mengasah pengetahuan anak-anak mengenai dunia animal jika bosan dengan media tertulis. Nah, untuk sarannya, demikian pokok bahasan dari proposal yang berjudul aplikasi game edukasi Baby Brain berbasis Android Studio yang dapat kami paparkan. Besar harapan kami proposal ini dapat bermanfaat untuk kalangan banyak orang. Penulis menyadari bahwa proposal ini juga masih jauh, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan agar proposal ini dapat disusun menjadi lebih baik lagi. Untuk selanjutnya akan saya serahkan ke teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai Trello. Mungkin dapat dilihat bahwa bagian-bagian Trello ini terdiri, yang pertama adalah ada product definition, ada product backlog, ada sprint backlog, ada to-do list, ada in progress, ada to verify, dan yang terakhir adalah produk yang sudah selesai dijalankan. Saya akan membahas mengenai bagian product definition. Mungkin dapat di-scroll ke bagian depan. Oke. Pada bagian product definition ini yang pertama adalah menentukan bagaimana job desk tim yang akan ditentukan oleh project leader yang nantinya akan memiliki job desk masing-masing kepada bagian anggotanya. Yang kedua adalah mengenai abstrak project aplikasi kuis, di mana pada abstrak aplikasi project quiz ini adalah mendefinisikan bagaimana aplikasi quiz ini akan dibuat dengan susunan-susunan yang jelas. Setelah abstrak project API quiz ini dapat disusun, maka metode pengumpulan data pun dilakukan. Dan setelah itu metode pengembangan sistem. Setelah metode pengembangan sistem ini, kita melakukan customer jobs, di mana target aplikasi kita adalah seorang anak kecil yang ingin mengetahui lebih banyak dunia animal melalui sebuah mobile game application. Lalu,
Yang selanjutnya adalah kita menentukan produk backlog dan sprint backlog. Sebelum kita lanjut ke bagian ini, produk dan sprint backlog ini bertujuan mengetahui kebutuhan dari customer jobs atau kebutuhan pengguna, di mana produk backlog adalah kebutuhan produk yang nantinya akan disajikan oleh seorang developer atau sebuah job desk team yang nantinya akan diwujudkan pada sprint backlog, di mana sprint backlog ini dapat diwujudkan dari suksesnya produk backlog yang telah diwujudkan pada mobile application yang terjadi. Pada to-do list dan in progress ini, to-do list ini termasuk pada program-program yang nantinya akan diprogres, dan lalu setelah program itu diprogres akan diinputkan kepada in progress. Lalu apabila in progress ini berhubungan dengan developer mobile application baik itu back end dan front end, maka harus melalui progress to verify terlebih dahulu untuk melakukan uji testing yang nantinya akan di-maintenance pada aplikasi mobilenya. Lalu pada project aplikasi tim Baby Brain Animal ini ada beberapa hal yang sudah selesai dilakukan. Hampir sekitar 100% semua project sudah dilakukan, mulai dari project definition, membuat abstraksi, yaitu menyusun pengumpulan data. Next, ada customer jobs, proposal final. Lalu kita juga melakukan proses instalasi Android Studio dan melakukan uji coba WIS pada Android Studio tersebut. Selanjutnya adalah kita menyusun desain rancangan antarmuka game Baby Brain yang disusun dengan desain yang lebih simpel untuk dapat diaplikasikan pada Android Studio berbahasa Java dengan ada bagian scroll splash, menu belajar, menu permainan, leaderboard, desain start, main menu, win, pause. Lalu kita menganalisis terlebih dahulu apa materi animal yang akan dimasukkan dan latihan soal animal. Sebelumnya kita ingin menegaskan bahwa pada sistem permainan ini disusun menggunakan 30 soal yang ada pada database yang nantinya akan diacak 20 soal yang ada pada game berbasis Android Studio ini. Kita melakukan kode testing mulai dari kode test start, lalu ketika start selesai kita akan melakukan kode testing main menu. Intinya pada setiap bagian-bagian desain yang sudah ditentukan kita melakukan kode testing yang nantinya akan verify untuk membuktikan bahwa pada kode testing masing-masing ini ketika di run atau diekspor pada HP itu bisa dijalankan dan bisa dimainkan. Lalu untuk bagian terakhir adalah kita menentukan audio on off, lalu menentukan menu exit dan menu win atau pause. Itu adalah merupakan bagian-bagian atau proses terjadinya game Baby Brain Animal ini pada proses berjalannya aplikasi ini mulai dari awal sampai akhir. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Yang selanjutnya yaitu ada untuk GitHub. Sini adalah untuk proses menyimpan file-file codingan. Yang pertama di sini ada untuk UI app, ada Gradle, ada README, dan Gradle yang lainnya. Teman-teman kita coba buka untuk app-nya. Selanjutnya kita ke src, kita ke main, lalu kita ke Java-nya terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat beberapa menu, yaitu di sini ada adapter, data, dialog, dan di sini ada untuk codingan belajar activity, game activity, main activity, reward score, sound manager, ada splash activity, dan start activity. Nah, di dalam file adapter ini terdapat database adapter dan juga ada reward score adapter. Di dalam file data terdapat materi binatangnya, ada reward score, dan juga ada soal pilihan ganda. Dan juga di file dialog ada bot dialog, ada exit dialog, dan juga score dialog. Setelah itu kita ke bagian REST.
Yang pertama di sini ada file anim, drawable, layout, ada file map, ada raw, ada value. Pertama di sini untuk anim ini adalah untuk animasinya. Selanjutnya yaitu ada drawable. Sini adalah gambar-gambar yang diperlukan di dalam game tersebut. Pertama di sini ada untuk background belajar, background game, background score, start, close, ada Instagram, menu, dan masih banyak yang lain. Selanjutnya di menu layout, sini adalah tatanan dari tampilan game Baby Brain. Jadi sini ada untuk activity belajarnya berbentuk tipe XML, the game, activity main, reward score, displays, start, about, exit, score, dan item reward score. Sini ada map-nya, ada juga raw. Sini untuk bagian suaranya. Selanjutnya di sini ada Android Manifest dan IC launcher yang ada nanti akan kita jalankan di. Ya di sini ada Android Manifestnya, ada codingannya. Ini nanti berupa nama gamenya, ya seperti itu. Ya kurang lebihnya untuk GitHub-nya seperti itu. Lalu kita lanjut ke Android Studio. Nah, ini adalah tampilan dari Android Studio. Pertama di sini saya jelaskan untuk gamenya. Ini adalah codingan utama untuk menu permainan. Jadi sini ada skor, ada soalnya, nanti ada pilihan jawabannya, ada button submit, dan lain-lain. Di sini terdapat skor, skornya nanti disetting per soal yaitu adalah 5. Jadi jika ada 20 soal maka bisa 100. Ini adalah soal pilihan gandanya. Ini terdapat gambar-gambar yang akan ditampilkan. Lalu ini soal-soalnya. Ini ada pilihan jawabannya. Ada 1, 2, 3 atau A, B, C. Ini ada jawaban benarnya. Selanjutnya yaitu ada di menu pembelajaran. Sini terdapat sampai 30 pembelajaran ya. Karena dimulai dari 0 maka jadi 29. Lalu di sini ada materi-materi binatangnya atau bank soal kita, yaitu terdapat jumlah 30 soal. Sini ada nama, makanan, jenis, karakteristik, suara, deskripsi. Selanjutnya yaitu ada layout dari activity game atau permainan seperti ini. Ada soal, gambar, dan juga jawabannya. Kita coba run terlebih dahulu. Oke, lalu ini ada hasil game yang telah dibuat kelompok kami. Yang pertama ada splash screen, di mana itu ada tombol yang bisa diklik buat langsung kita masuk ke game Baby Brain Animal Game. Nah, ini adalah main menu yang ada pada game Baby Brain Animal, di mana kita mempunyai banyak fitur, yaitu ada permainan, pembelajaran, reward score, lalu ada masukkan nama, di pojok kanan bawah ada more info. Di situ kita bisa ada untuk pengaturan musik, di mana kita bisa mau pakai musik apa enggak, lalu ada info, lalu ada sosial media buat developernya, ada Instagram sama Twitter. Lalu untuk pojok kiri bawah di situ ada menu close, yang dimana ketika kita mau keluar dari gamenya itu nggak langsung keluar, tapi ada menu, ada fitur lagi yaitu tulisan Anda yakin mau keluar. Nah, dimana buat kita mau masuk ke game, ketika kita mau mulai game permainan Baby Brain Animal, kita harus memasukkan nama yang dimana di situ namanya akan muncul pada riwayat skor.
Jadi ketika kapan aja kita mau buka Baby Brain Animal, di situ ada riwayat di mana user bisa melihat riwayat-riwayat yang kemarin udah dimainkan. Oke, langsung saja kita masukin nama. Nah, itu adalah riwayat skor. Masukin nama dulu buat kita akan lanjut ke permainan. Setelah masukin nama, kita bisa langsung ke menu permainan, di mana di situ sistem permainannya yaitu pilihan ganda. Kita membuat game semenarik mungkin, di mana ada soal, lalu ada gambarnya. Kita mempunyai 20 soal, tetapi pada codingan kita mempunyai 30 soal, di mana ketika kita masuk ke permainan selanjutnya, itu soalnya bakalan ke random. Tapi setiap sesi satu permainan ada 20 soal. Oke, langsung saja bisa diisi. Ada soal nomor 1. Bisa lanjut. Ketika benar, maka akan ada tulisan jawaban benar. Nah, lalu ketika jawaban yang dipilih salah, maka akan muncul jawaban salah. Oke, bisa diselesaikan dulu soalnya. Di mana di pojok kanan atas itu ada bintang, yaitu untuk ketika skornya kita benar, maka akan bertambah 5 poin. Tetapi ketika salah tidak ada pengurangan. Game yang kami buat yaitu menyesuaikan buat anak-anak banget, yang dimana di situ ada gambar yang dibuat semenarik mungkin. Oke, setelah selesai mengerjakan 20 soal, di situ bakalan muncul tulisan you win, congratulations, dan skornya akan muncul 90. Karena tadi ada 18 jawaban benar sama 2 jawaban yang salah. Lanjut, bagaimana sih kita bisa mengerjakan soal? Buat anak-anak kan nggak tahu ya, permainan itu tadi soal-soalnya kalau nggak ada pembelajaran. Di fitur pembelajaran itu ada materi-materi game yang udah kami masukin, ada gambar hewannya, lalu ada suara, di mana di situ ada suara hewannya, ada nama hewan, makanan, jenis binatang, sama karakteristik. Di situ kita menyediakan 30 jenis hewan yang semuanya udah sangat lengkap. Jadi ketika mau main game permainannya bisa belajar dulu di menu pembelajaran. Nah, itu ada back button atau next button buat yang kanan sama kiri. Oke, setelah menu pembelajaran bisa langsung ke fitur selanjutnya, di mana di situ ada riwayat skor yang sudah saya bilang tadi. Nah, di sini bisa mencatat semua histori permainan. Ketika ada 5 orang yang bermain, di situ bakalan kecatat semuanya riwayat skornya. Nah, ini tadi yang saya bilang, buat back buttonnya bakalan akan ada tulisan Anda yakin akan keluar. Jadi ketika kepencet mau keluar gamenya nggak langsung keluar, tapi ada menu ini. Ketika kalian klik centang, maka akan keluar dari gamenya. Ketika klik silang, maka tidak jadi keluar. Nah, itu saja yang bisa kami jelasin buat project game kami, yaitu Baby Brain Animal Game. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya mewakili kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.